Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baru Cak Denny atau Mbak Ivi katanya udah di Zoom. Oh, dia salah link. Assalamualaikum, aku udah masuk. Oh, Oke. udah masuk. Pakai yang mana ini kok nggak kelihatan? Saya Pakai. pakai ada namanya kok Endang Hivi tuh, Endang Hivi Oh, Widya iya, Ningrum. iya. Oke. Nama saya nggak berubah dari dulu kayak itu. Enggak. Manggilnya Endang atau Ivi ya? Mbak Endang. Middle name manggilnya Hivi. Terus juga orang-orang suka salah spelling yang last name-nya. Harusnya Oke. pakai Y, ditulisnya selalu pakai I. Ya udahlah. Tapi harusnya itu tulisan yang benar. Oke, udah ada Pak Bambang, Dede, Beben. Pak Riki kok ada Andi. 2 ya? Oke, ada 2 ya? Ada Iya. satu dari HP, satu dari laptop anakku. Oke. Assalamualaikum. Salam. Waalaikumsalam. warahmatullahi. Kita mulai atau tunggu Pak Radit sama Pak Eka? Assalamualaikum, Raditya Pak, pakai telepon, udah mau ke masjid soalnya Pak, silakan. Lanjut. Oh ya, jadi bingung nih karena pergantian waktu mau jam berapa dimulainya, jam 8 keawalan. Silakan dimulai, Pak. Mulai aja. Pak Iya, Raksi, silakan, Pak Raksi atau saya nih? Ya Pak Riki, silakan Pak Riki. Oke, Pak Denny tolong di itu dong, give right untuk share Excel. Oke, bentar ya. Udah dari tadi. Udah co-host sekarang. Udah ya, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Saya buka ya meeting ya. Ya. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Allahumma sholli ala wa sallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini meeting keempat ya untuk dalam rangka persiapan Istiqlal Ramadan. Kita tinggal 2 kali pertemuan lagi insya Allah. Mudah-mudahan semua udah set up. Kalau juga masih ada outstanding action dari kita semua ya kita lanjutin during Ramadan. Khususnya untuk Idul Fitri mungkin Pak Beben perlunya mungkin nanti ada perlu ya seminggu. Kemarin bicara dengan Pak Beben seminggu sebelum Idul Fitri. Nanti ada coordination meeting, masalah layout, terus tenda, kursi, segala. Ya Pak Beben ya? Ya Pak Riki, ya. Jadi udah bisa ngelihat itu nggak spreadsheet Excel dari Pak Raksi ya? Iya. Kelihatan ya? Ya kelihatan. 14 Maret. Jadi dari ada 20-an WOSCOP atau subprogram. Jadi Pak Raksi dan saya sudah meng-highlight dengan apa warna kuning dan warna hijau atau putih. Hijau itu udah komplit, jadi programnya udah siap, tinggal pelaksanaan. Yang kuning mungkin ada berapa update atau action item yang lain gitu. Tapi bisa saja seperti iftar itu kuning, tapi sebenarnya udah 98% komplit sebenarnya udah nggak ada outstanding, tinggal jalan. Mungkin yang jalan nanti Mbak Vidya, kalau ada yang mau donate iftar untuk weekday, Ibu Vidya yang nyatat dan juga mengalokasikan di hari-hari apa saja.
Tapi sebelum ke iftar, kita mulai dulu kali dari paling atas ya, Pak Raksi. Ya, boleh untuk halaqah yud nomor 1 ya. Di halaqah yud itu barangkali Pak Zef dan Pak Pohan ada yang mau diupdate, tapi ini seperti biasa, pakem seperti tahun-tahun sebelumnya. Pak Zef sama Pak Pohan udah masuk belum ya? Pak Pohan saya nggak lihat ya, Pak Pohan ya. Pak Zef juga belum ada update terakhir itu, tapi every Saturday katanya. Saya belum ini lagi. Skip dulu lah. Nanti kita tanya personal aja, Pak. Tanya personal aja ya. Ya. Oke, halaqah umum di sini Pak Bambang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk halaqah umum itu kita masih konflik dengan waktunya ini, karena semua tag di weekend kan, di akhir pekan. Kemudian kalau sore itu juga ada tadarusan. Jadi kalau misalnya siang mungkin nggak ada yang datang. Tahun lalu kita semua kan online, jadi nggak ada yang onsite, jadi masih bisa manage. Kalau harus onsite sekarang, maksudnya tahun ini, semua di weekend, itu semua tabrakan. Kira-kira apakah kembali ke online Pak Bambang atau masih tetap desain ke onsite, tapi cari hari lain? Kalau onsite hari lain, ada yang datang nggak gitu masalahnya? Iya. Kalau online mungkin nggak ada masalah kalau online. Tapi waktunya juga karena dari jam habis asar sampai menjelang iftar itu kita ada yang tadarusan kan. Rata-rata yang pegiatnya ini ikut tadarusan. Dan tadarusan sebelum iftar biasanya kan harus selesai. Dan kalau harus ada iftar di masjid atau tarawih di masjid, otomatis tadarusannya jadi lebih maju dan lebih pendek. Dan tidak ada waktu untuk halaqah. Kalau tahun lalu kita tidak ada tarawih di masjid. Jadi sebagian bisa bisa tadarus sampai mepet ke waktu iftar. Ya. Nah sekarang kita skip aja dulu itu. Nanti kalau bisa udah ketemu waktunya, kita bisa tambahin, tapi menurut saya mungkin hanya bisa 1 atau 2 kali. Kemudian masuk ke Safari Ramadan, ke poin nomor 4 itu, kita udah punya nama-namanya, cuman waktunya kan harus disinkronkan dengan semua pengajian yang ada di US, bukan hanya Houston. Jadi itu waktunya sedang menunggu dari tim LKI dan Safari Ramadan ICMI North America, jadi sama Pak Pohan. Namanya udah ada 2 ustadz yang kita dapat. Ya, dan itu online ya? Online, iya. Oke. Saya kemarin dapat info Pak Bambang dari Pak Pohan. Jadi ada 2 ustadz, dibagi 2 waktunya. Yang itu lebih dulu. Kemudian yang West itu di lead dari West, itu ada moderatornya, siapa itu yang dari West. Itu agak malam, maksudnya waktu West lah. Jadi 1 jam sebelum West buka, kemudian yang East itu 1 jam sebelum East buka. Cuma semuanya online, ustadznya dari Indonesia. Betul, iya. Jadi cuman hari Sabtu aja kalau nggak salah itu. Tapi belum ada tanggalnya kan, belum ada tanggal pastinya. Ya, flyernya juga lagi disiapkan sama ICMI North America ya. Iya. Ya karena Safari Ramadan dan LKI itu kita nebeng aja. Iya, bukan kita yang mengundang. Iya. Tapi frekuensinya itu dua kali. Itu bisa dimasukkan mungkin di situ. Iya. Ya. Frekuensinya Sabtu. 2 kali selama Ramadan, 2 kali. Timingnya itu tadi yang kali
2 kali during Ramadan. Katanya 2 kali every Saturday, Pak. Every Saturday. Ya, jadi ada 5 kali kayaknya. Tapi lagi dibikin detailnya sama Pak ini dari grup Ijmi ya. Timingnya Before iftar. Ya, before iftar. Pak Bambang, halakah umum kalau nanti seandainya benar-benar tight, susah mencari untuk onsite, mungkin nanti tolong diupdate aja proposalnya jadi online atau bagaimana? Ya online dan kemungkinan weekdays. Karena weekend udah penuh begini. Iya, iya. Program banyak acara. Iya. Oke, makasih Pak Raksi. Berarti ini ya, frekuensi kalau untuk safari Ramadan udah dapat. Udah, Dan ya. kayaknya ini lebih double lah. Yang nomor 4 safari Ramadan dengan halakah umum yang onsite tadi. Karena Halakah umum yang masih perlu apakah Ya. diadakan atau tidak. Itu Santi, sekarang gitu. pertanyaannya, itu mau bahasa Inggris atau bahasa Indonesia? Karena selama ini yang berbahasa Inggris tuh kita dilema. Teman-teman, kawan-kawan yang non-Indonesia pengen ikut, tapi begitu dikasih online bahasa Inggris yang datangnya 1-2 orang. Iya. Dan kalau dikasih bahasa Indonesia, mereka tidak ada yang datang. Dan sebaliknya, kalau orang dikasih bahasa Inggris, yang Indonesianya nggak ada yang ikut. Pak Bambang, Ya, Kasih, Bega. Pak. Pak, yang halaqah umum itu saya nggak tahu apa rencana mendatangkan Ustaz Joban itu masih jalan nggak ya? Pak Eka, udah saya posting jawabannya. Jadi Pak Joban itu dia Dapat izin tadinya dari board. bilangnya oke. Ternyata waktu bilang oke sama kita itu dia tuh belum dapat approval dari board. Jadi pada saat kita ngomong udah detail dia bilang, Hivi hold dulu deh, jangan di issue tiketnya nih. Saya mesti ada ngomong dulu sama board gitu. Akhirnya dia ngomong sama board, boardnya bilang nggak bisa dia keluar Redmond stay karena mereka lagi menggalang dana buat masjid juga. Jadi Ramadan dia harus stay inside di Redmond gitu, di masjidnya. Gitu. Jadi barangkali selama Ramadan tidak ada onsite aja ya? Iya, karena memang kayak kita kan udah nggak bisa ngomong sama Pak Samsi atau Pak Mutahir udah nggak bisa. Nggak, Nah, betul, aku betul. juga surprise Ustaz Joban bisa kan. Biasanya dia nggak bisa. Ternyata dia tuh ini belum ngomong sama boardnya. Oke. Gitu. Nah, salah satu opsi lagi itu yang beberapa request untuk fundraising di masjid kita, mungkin kita bisa extend itu untuk yang lebih umum gitu. Karena ada request untuk Jumat ya fundraising dari mana tuh saya lupa. Ya. Rasanya juga deh Pak Wama, saya melihat juga kayaknya tidak terlalu banyak orang juga deh yang datang kalau onsite. Iya. Ya. Karena toh di dalam tarawih nanti insya Allah akan banyak ceramah singkat di antara tarawih, ceramah 5-7 menit. Iya, betul. Jadi mungkin ini masih tentatif ya, apakah memang perlu diadakan atau enggak gitu ya halaqah umum. Ya, makanya tadi opsinya kan weekdays dan online. Kalau onsite kemungkinan kecil. Diputuskan aja nggak usah diadakan onsite ya. Ya, karena sumbernya nggak ada ya, kecuali yang bahasa Inggris itu paling-paling kalau mau onsite. That's it. Dan Kalau pengalaman bahasa Indonesia nggak mungkin. Nggak akan banyak juga yang datang. Iya. Rasanya effortnya juga akan sia-sia. Kasihan nanti malahan. Jadi Ya udah, diputusin aja, nggak usah. Toh kita juga udah banyak virtualnya. Kalau bapak-bapak mau ikut. Oke, berarti halaqah umum kita keluarin nanti paraksi ya. Kalau kamu onsite ya. Onsite-nya. Kalau online-nya mungkin kita masih kasih opsi. Saya sedang lagi komunikasi dengan salah satu ustadz muda di Madinah. Beliau punya koneksi ke beberapa ustadz kondang lah di Indonesia. Mudah-mudahan kalau kita bisa fix sewaktunya, kita bisa minta untuk ngisi halaqah kajian umum masalah fikih atau masalah yang lainnya itu selama 1 jam, sama seperti formatnya yang diajukan untuk safari Ramadan, bisa 1 jam sebelum iftar misalnya kita bisa dikumpul di masjid pakai screen lebar, tanya jawab di sana. Tapi weekdays berarti ini ya Pak
Pak Bambang ya? Weekdays bisa juga. Kan siapa tahu ada yang mau iftar di masjid. Karena kan kalau weekend udah kena tabrakan sama safari Ramadan tuh. Enggak. Sorry, nggak dengar. Kalau halakah umumnya weekdays atau weekend. Kalau weekend kan tabrakan sama safari Ramadan enggak? Betul. Ya, makanya. Tapi kan weekend safari Ramadan kan Sabtu kan ya? Sabtu ya, hanya Sabtu. Ya, kita bisa lakukan Jumat. Oke. Ya. Oke, nanti kita Potensial Friday. Ya. Tapi idenya bagus tuh Pak BG buat kayak nonton bareng di masjid sebelum iftar itu bagus. Itu aja mendingan daripada manggil orang. Ya, seperti kemarin kan Ustadz itu bersalamah itu kan seperti jadi mungkin satu arah dan tanya jawab di akhir itu, jadi ringkas, padat. Iya, nggak kayak gitu banyak. aja. Jadi Nggak cepat banyak. 1 jam nggak pakai ini. Jadi Iya. nonton bareng. Betul. Iya, kayak gitu aja. Dari kan susah juga. Masa NFL aja bisa nonton bareng ya? Oke. Jadi masih ada. Kita lanjut ke skop yang lain. Oke. Halakah Women Empower close, jadi nggak ada update, udah jalan. Terus nomor 5 tadarusan udah close ya, complete. Terima kasih Pak Andi sama teman-teman, Bu Almi dan Dian. Kita lanjut ke American Baitul Mall juga complete ya Pak Raksi. Ya, flyernya lagi disiapkan juga untuk nanti tabelnya info dari Pak Pohan itu di dekat boothnya akan dibuatkan di dekat tenda ya, tenda. Ya, gitu, ya. Dan juga koordinasi dengan itu yang fundraising biar nggak bentrok antara American Baitul Mall, iya, itu juga udah jalan. Terus yang Ramadan School juga alhamdulillah udah komplit. Ibu Almi, Dian dan Yuni di sini juga udah nyebar ya. Tinggal flyer. Terus kita lanjut Pak Eka, selamat bergabung kembali. Mudah-mudahan udah sehat, recovery. Tarawih nih kita minta update dari Pak Eka. Jadi kita masih kuning di sana. Dalam arti belum komplit, tapi masih ingin dapatin sesuatu sebelum kita putuskan bahwasanya ini sudah jalan gitu loh. Maksudnya apa akan dilakuin. Insya Allah untuk tarawih nanti kita tadinya kan ingin mengundang Yusuf namanya, tapi mendadak Yusufnya ini tidak berkesempatan datang, jadi kita ganti dengan Aufa. Ini lebih komplit anunya, CV-nya lebih komplit, pengalamannya, umurnya sama. Jadi Aufa ini anak mahasiswa kedokteran, tapi dia qori dan hafiz juga, bacanya bagus, alhamdulillah. Jadi visa sekarang sedang diurus, mudah-mudahan bisa dapat sebelum Ramadan. Tapi dapat atau tidak dapat, tarawih tidak akan menjadi masalah karena imam kita Syekh Abdul Razak ini sudah ngomong ke saya, seandainya pun dia sendiri yang harus mengimamin, insya Allah dia bisa. Syekh Abdul Razak alternate imam ya? Iya. Kalau yang imam utamanya, jadi beliau yang akan mengkoordinir nanti. Oh gitu. Yang qori kita yang datangkan nanti dia akan baca yang akan dapat berapa rakaat. Saya sudah bilang sama beliau bahwa kalau qorinya nanti datang dapat visa, maka mereka berdualah yang mengimamin seluruh kegiatan Ramadan termasuk qiyamul lailnya. Ustadznya yang itu Ustadz siapa, maaf, yang dari Indonesia, Pak Eka? Namanya Muhammad Aufa Aulia. Muhammad Aufa ya Aulia. M-nya 2. Kamu Muhammad Raksi tadi. Iya betul. Ya masih muda juga dia ini, beliau sekitar 22-23 tahunan. Berarti visa sedang diurus ya? Ya. Insya Allah datang kapan Pak? Kalau misalnya visa oke? Kita mau coba mendatangkan beliaunya itu paling nggak antara seminggu atau sampai beberapa hari sebelum Ramadan dia bisa penyesuaian. Berarti sekitar Maret akhir gitu ya?
Ya, Maret. Ya, Ayo. ya, expected arrive end of April. End of End of March, March. bukan end of April. End of April udah habis Oh, ini puasanya. udah ini Pak, udah Lebaran. Ada lagi Pak Eka? Nggak ada. Jadi oke, terus untuk pembicara di antara dua sholat tarawih itu insya Allah akan dikoordinir oleh Syekh Saleh dan kita sudah ada kok, lokal pun kita sudah ada 3 pembicara lokal yang bisa selang-seling. Koordinir saya saling. Oke, bisa kita lanjut ke next horoscope kalau nggak ada lagi. Nggak ada Sholat lagi. 8 Pak Radit, gimana ke Pak Andre Pak Radit? Pak Radit. Pak Radit udah keluar kayaknya. Udah dari tadi. Oh iya ya, mungkin dia ini. Tuh, Pak Eka dapat update nggak bahwasanya Pak Andre udah confirm ya? Pak Andre sudah confirm katanya kan sama Pak Radit kan? Ya. Dan kita sudah ada ininya, sudah ada apa backupnya, brother itu apa Zilur Rahim, backupnya Pak Andre confirm backup brother Rahim. Zilur Zilur. Z-I-Z-I-L-L Z-I-L-L U-U-R. No, U-R. No. Jadi satu. L-L-U-R jadi satu. Oh, jadi satu. Ya, Zilur. Zilur. Oke. Baru huruf keduanya, kata keduanya Rahim. Ya, oke. Oke, berarti itu kita hijaukan aja gimana Pak Raksi? Ya, tinggal lokasi nanti kita ada item sendiri ya. Ya, yang nomor 9 kita hijauin aja. Yang nomor 8 tarawih, nggak apa-apa kuning. Yang itu juga sebelah kirinya Pak Raksi. Yang ada tulisan Pak Konjen itu dihijauin aja. Biar kita nggak ngebahas lagi maksudnya, tapi nanti minggu terakhir sebelum Ramadan, apa kita coba cek lagi semua, tapi maksudnya untuk 2 kali meeting ke depan kita nggak akan ngecek lagi yang udah hijau. Itikaf Qiyamul Farid juga nggak ada. Ini terkait dengan Ustadz Aufa Aulia itu juga kan, dan Syekh Ya Saleh. enggak juga sih. Kalau misalnya apa namanya, misalkan mudah-mudahan tidak terjadi, misalkan Ustaz Aufa ini tidak bisa datang, ini tetap jalan Qiyamul Lail. Biasanya iktikaf itu kan 10 terakhir Ramadan. Cuman belum dibicarakan di iktikafnya nanti bagaimana teknisnya. Tapi insya Allah itu biasanya ada. Itunya juga di sini tulisannya online atau onsite? Hah? Onsite. Onsite itu harusnya onsite. Oh ya, iktikaf online Nggak bisa online. Onsite. 10 hari. Nanti juga ada breakfast, iftar, segala macam. Frekuensinya Pak Raksi yang kolom B 10 hari terakhir. 10 hari terakhir. Jadi ditulis Pak teknisnya, artinya dalam artian apa? Karena kalau ada iktikaf kan berarti ada sahur. Ya, ada sahur, harus ada sahur. Harus bicarakan bagaimana menyediakan sahurnya, kemudian berapa banyak orang yang kita bisa masukkan dalam masjid, mengingat masih dalam suasana COVID, yang begitu-begitulah. Iya. Apakah waktu sebelum-sebelumnya gimana
Pak Eka. Ya, waktu keadaan normal gimana Pak Eka? Waktu Apakah keadaan normal potluck? sih, ya dalam keadaan normal kita minta mereka ngisi formulir, ngisi berapa orang, terus minta ngisi waiver. Oh, register berarti ya? Tapi dalam prakteknya ya siapapun yang datang ya masuk aja. Iya, betul. Harus ada register kayak waktu camping kemarin tuh, kayak Pak Bambang. Tapi kita mesti dapat angkanya dulu, berapa yang bisa masuk ke masjid. Iya, Gitu makanya aja. dengan register itu. Nanti mesti, biasanya Pak Radit tuh yang tahu tuh berapa orang gitu. Dia yang Jumlahnya ya, maksimumnya berapa juga ya. Ya, betul. Ini kan masih ada waktu. Oke. Mintanya Sabtu kita ke masjid kan. Nanti baru Kuningin kita dulu poin aja ya, lagi. kuningin Ya, ya. kuningin aja Pak Rafi. Diingetin Pak, Tidaknya hari Sabtu. Bapak-bapak chair nih, co-chair. Jadi lebih bagus kalau pas mau rapat, kalau bisa yang masih kuning ini disampaikan kepada responsible person, ditekskan aja. Supaya ngupdate gitu ya. Ini loh masih ada masalah, Mm-mm. kita akan bicarakan. Jadi mereka tahu, mereka diharapkan hadir dan diharapkan hadir dengan solusi atau dengan informasi. Oke. Ya, nomor 11 zakat fitrah kayaknya masih lama waktunya. Ini zakat fitrah. Oke ya. Cuman ada pertanyaan nih untuk dari saya, mungkin ke Pak Denny. Kan dulu kan di apps-nya, kan ini aku nggak, di Istiqlal Apps kan ada zakat fitrah yang nanti otomatis ke aplikasinya AMB. Kita masih begitu kan Pak? Langsung make sure aja apa yang kita kerjakan tahun lalu sama dengan tahun ini ya Pak Denny. Iya, dari pembicaraan Pak Denny kemarin sepertinya tetap continue seperti itu. Oke, Cuman ya udah, ada berarti sama pertanyaan gini, Mbak Ivi. Antara yang Baitul Mal dengan zakat fitrah segala itu, apakah Baitul Mal juga bisa dibayarin lewat apps? Ya, kemarin antara Baitul Mal dan fundraising Pak Denny kayaknya udah meeting ya. Oke, jadi sama ya kayak tahun lalu. Iya. Jadi Kalau- semuanya Betul, bisa betul. akses dari mana aja. Iya, Saya sama dapat seperti tahun lalu update dan dari Pak Pohan untuk flyer zakat fitrah segala macam ini sedekah itu lagi disiapkan juga. Oke. Dan nanti penyalurannya nanti AMB ke zakat fitrah itu sebagian ke lokal di sini, sebagian ke Indonesia lewat Basnas. Nanti akan diupdate. Oke. Oke. tambahan untuk tahun ini saya udah bicara sama direktur AMB yang baru bahwa AMB akan kerjasama dengan IMC untuk manpower untuk selama fundraising gitu mulai tahun ini. Artinya nanti dari setiap Sabtu Minggu dari 9 orang IMC teman-teman yang mau fundraising dari Masjid Istiqlal itu akan juga dapat training processing untuk IMB gitu. Ya artinya satu meja gitu ya Pak ya? Iya, kita coba satu meja nanti. Biar Rencananya juga sama-sama. setiap hari, setiap weekend itu kita ada 3 dari bapak-bapak, nggak tahu kalau dari ibu saya mesti ngomong jadwalnya sama Mbak Ivi ya. Yeah. Yang setiap hari itu pasti ada 1 orang dari bapak-bapak rencananya. Oke, nanti kita follow up ya. Nah, saya sih rencananya juga mau ada meja juga di dalam sisters yang di luar itu. Oke, nanti kita discuss offline ya untuk fundraising. Kita udah nentuin tanggal Qiyam ini enggak Khatamul Quran di sini. Udah oh ya, mumpung ngomongin masalah ini juga dimasukin ke sini ya kalau bisa. Untuk ini speaker di itu sini nih fundraising ada ya? kemarin ya. Oh, Ini, udah nomor 17. Oke. Ngomongin nanti. Nanti kita akan ke sana, Mbak Ivi. Iya ya, oke. Oke. ya. Nomor 12, iftar dan breakfast, Mbak Vidya atau Cing Ome, tolong bisa update very quick. Weekend bagaimana statusnya, weekday? Mungkin Cing Ome bisa mewakili, ada Cing Ome belum?
Ada kayaknya, Cing Ome. Ya, silakan, Cing. Assalamualaikum. Kalau Kelihatannya list yang untuk Jumat Sabtu udah penuh ya, kecuali Bangladesh. Gimana Mas Eka, udah menghubungi belum? Bangladesh confirm ya, insya Allah tanggal 15. Kira-kira berapa box Mas Eka? Berapa box pun kita mintanya. Saya bilangnya 150 ya. Enggak, kita udah terisi 160. Jadi dia tinggal sisanya sekitar 50-90-an deh gitu. Ya, saya Kalau mau bikin mintanya, 250 box ya. ya mintain 100 aja kalau gitu ya. Oke, boleh. baiklah, Ya, ya. karena antusias untuk weekend dari informasi Cing Ome sama Vidya, bahwasanya masih banyak yang pengen untuk weekend. Bangladesh bisa nggak kemungkinan pindah ke weekday? Pak, itu Biar weekday dia, juga terisi. dia minta kepada kita sudah sejak lama sekali, Pak. Minta weekend ya? Dia minta tanggal 15, bukan weekend aja, tanggal 15 itu anunya. Oke. Bukan cuman hari weekend sembarangan gitu loh. Tanggal Barangkali mereka spesifik. bisanya tanggal segitu. Jadi Oke. mohon jangan di pindah-pindahin lagi. Oke. Berarti Cing Ome di confirm berapa lagi sisanya Bangladesh? Kalau mau bikin 250, 90 lagi. 100, minta 100 deh. Ya, oke, 100. Iya, minta 100 saja oke kok. Oke. Masih jadi rencana di post di TV Istiqlal, Cing Ome. Iya. Banyak. Saya udah buat tabelnya. Saya lagi mau print lagi. Coba kayaknya kepanjangan banget. Ntar dimuat-muatin. Insya Allah ntar sebelum Jumat saya pasang. Oh, announcement-nya itu Kalian ya. minta di print aja sama Nuzara Jarah kemarin. posternya. Kalau mau minta tolong, Cing Ome bisa dikirim ke fast printing, nanti di pick up sama Mbak Feni kalau mau. Oke. Ya udah ntar dikirimin ke Feni aja ya. Iya. Oke. Asal jelas ukurannya berapa. Jadi nanti Iya, kita saya udah kirim ke Mas Riki sih. Mas Riki udah lihat belum? Oh, barusan dikirim ya? Oke. Jadi Poster kan? Jadi begini, tadi sore Poppy dari Colorado nelfon. Dia bilang someone, saya lupa namanya, Zara atau siapa, udah ngeprintin pengumuman. Besok jadi ya? Pengumuman besok jadi. Posternya itu ukuran 24 inch kali 36 inch. Oke. Dalam bentuk wall sticker. Jadi yang di print itu 2 kopi katanya dalam bahasa Inggris, karena ada bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Iya. Jadi nanti satu ditempel di dekat sister, yang satu lagi ke brother. Di pengumuman itu sangat jelas rule-nya, guidance-nya semua. Dan terima kasih juga Ibu Vidya mau jadi kontak person, kita taruh di poster. Jadi nanti baik jemaah Indonesia pasti akan menghubungi nama yang tertera di poster, dalam hal ini Vidya, ikut nomor HP. Jadi nanti kita serahkan Bu Vidya mengalokasikannya untuk weekday. Ya, nanti di mana-mananya. Oke, siap. Insya Allah. Kalau yang untuk weekend kayaknya udah penuh, jadi Ibu Vidya juga dengan Cing Ome udah koordinasi pasti ya untuk weekend juga. Siap. Ya. Ini sesuai rencana ya. Ini tabelnya baru mau dipasang ya, berarti. Deadline-nya juga udah dituliskan ya, Pak Udah. Riki? Udah kayaknya Pak. Jadi kontak person Bu Vidya, kita harapkanlah nanti minggu depan mudah-mudahan Ibu Vidya bisa nge-share. Jangan-jangan weekday juga Ibu Vidya ngomong udah penuh. Alhamdulillah. Insya Allah kita lihat nanti minggu depan. Semoga begitu ya. Yang penting udah ditempel dulu di situ. Ya, tapi salah satu yang berubah dari sebelum-sebelumnya adalah yang saya dengar. Tahun ini itu box. Jadi baik weekday ataupun weekend box. Jadi Ya, berikut tajir, berikut menunya dalam bentuk box. Itu kalau weekdays targetnya berapa box ya?
Nggak ditarget Pak Eka, seperti yang kemarin itu. Jadi berapapun adanya. Kalau misalkan ada Berapapun yang adanya. ada satu keluarga yang menanyakan misalkan, oke, butuh berapa box untuk buka? Kayaknya 60, Mas. 60-an Mas Eka. 60 itu sudah mengcover itu ya. Berarti kalau satu orang bisa menyediakan 60, berarti satu malam itu cuma satu orang ya? Ya kan, jadi nanti video yang mengalokasikan di weekday yang mana yang masih belum terisi. Betul. Iya. Nanti video koordinasi sama Cing Ome, nanti misalnya mereka kasih dana kah atau mereka akan masak dari sana, tapi ketentuannya kalau mereka menyiapkan makanan udah di dalam box, kalau mereka kasih dana nanti kami akan alokasikan di mana yang kosong hari-harinya gitu loh. Oke. Jadi paling nggak jadi nanti tertata rapi jadinya. Mumpung ada anggota BOD di sini, saya mau tanya ya, kalau misalnya ada satu hari yang jamaah itu mendadak nggak bisa, atau sehari sebelumnya ditelepon ternyata nggak teleponnya invalid, apakah Istiqlal yang akan mengcover biayanya untuk Tapi hari yang kalaupun mau di cover itu siapa yang bisa Udah menyiapkan nggak waktu bisa. sehari, Mas? Nggak bisa, iya. Nggak bisa, udah nggak usah lah At Mas. least dia harus ngasih tahu sehari sebelumnya. Jadi nanti kalau ada dana berlebih dari yang udah maksudnya dari yang mereka transfer ke Vidya, nanti kan kita akan alokasikan ya. Nanti Bisa. kalau seandainya memang ada yang kosong, kita bisa beliin something. Tapi harus 1 hari sebelumnya dia ngasih Tapi tahu. Mbak Vidi ya, walaupun dalam 1 hari sebelumnya sempat gitu misalkan minta orang masak. Halal guy, Pak. Halal guy. Iya, nggak mungkin kita bisa masak. Iya, nggak mungkin masak, Pak Eka. Kita bisa beli di luar gitu loh, Pak Eka. Dengan sekian paket gitu kita. Jadi bukan berarti masakan Indonesia, tapi kita bisa beli apa kayak gitu loh. Istilahnya bisa beli Chick-fil-A paket kayak atau apa gitu loh. Berdoa Jadi aja deh, mudah-mudahan nggak terjadi. Iya. Kalau mendadak ya kosong kalau gitu. Kosong Iya, aja udah. betul. Iya, Kosong. nggak Kalau apa-apa. kosong aja, kalau jadi misalnya Istiqlal nggak nyediakan Jangan package. nyediain Mas. iya, enggak Mas ini, iya. Kalau Sedain dia aqua udah sama last kurma minute. aja. Iya. Minum Iya. botolan aja. Iya. Iya. Oke, terima kasih Mbak Vidya sama Ceng Ome update-nya. Kita masih ada 2 minggu lagi, kita lihat lah sampai akhir Ramadan penutupan. Kira-kira hari apa yang udah terisi atau belum. Yang tidak kalah pentingnya kebersihan selanjutnya. Cuma dengan adanya box begini agak meringankan panitia selama ini. Tapi mungkin barangkali tetap ada kebersihan atau enggak. Tapi yang jelas dari iftar itu udah di-assign siapa yang volunteer setiap hari by weekday ataupun weekend untuk misalnya kalau masih berantakan walaupun sudah pakai box. Benar kan Ceng Ome, Mbak Vidya? Iya, betul. Terus kebersihan juga ya tetap mungkin ada, walaupun di sini kita tulis perlu atau tidak gitu. Dan warnanya masih putih, kita belum ngebahas sama sekali. Mungkin maksudnya di putih itu yang apakah kita hire atau volunteer? Enggak, itu yang perlu Itu Kang Dede, maaf Kang Dede bisa tolong nggak Kang Dede tiap malam? Ada waktu nggak? Gimana? Bantuin gitu, maksudnya bagian kebersihan, bantuin kita. Kan kita kadang-kadang kan jamaah kan suka seenaknya aja tuh, taruh aja dia jalan aja gitu. Ya, Terus tapi kita tetap harus dibayar, Cing. iya. Ya seperti tahun-tahun sebelumnya kan saya selalu ini sih. Soalnya kan setiap hampir tiap ini kan habis sholat tarawih juga kan masjid juga harus dibersihin juga. Betul. Pakai Jadi kan semua kamar mandi semua sama itu sih yang tiap tahun saya lakukan sih gitu. Maksud kita Cing Ome, ada listnya. Maksud Cing Ome, Kang Dede aja, kita nggak usah nge-hire orang lain gitu, ngerti nggak sekalian? Gimana Nanti Mas? kita bisa diskusi offline ya nanti tambah tugas atau apa. Kang Dede sudah bilang oke kok. Udah oke? Oke. Saya insya Allah Kang Dede sudah oke. Oke. Jadi instead of tiap tahun jadi petugas. Iya, itu biasa tugasnya Kang Dede semuanya. Saya nggak tahu nih, instead of misalnya ngebayar seniorita itu mendingan kita ke Kang Dede kan ya.
Ya Oh biasanya iya, emang Kang Dede yang ngerjain semuanya. Itu Kang Dede emang ada listnya semuanya seperti tahun lalu. Ini kan cuma tambahan aja nih. Mas Riki, biasanya kita sebelum COVID itu kita pakai si Tamar. Tamar tuh mahal. Sekarang apalagi dia nggak mau, demonya 250 dari buka iftar sampai selesai. Tamar tuh apa? Segala tetek bengek juga dicuci sama dia, aluminium foil, pokoknya dicuci lama. Jadi lama gitu. Makanya sekarang kita itu belum dalam bentuk box kan? Kenapa Mas Riki? Iya, Dulu waktu itu kan belum nggak ada box, jadi banyak sampah ya. Iya. masih prasmanan. Gitu. Oke, jadi kita nggak usah tulis lagi perlu atau tidak. Ya ini udah di-join aja nih, udah oke, udah clear. Iya. Pak Riki, untuk Cing Ome dan Mbak Vidya, mohon dipikirkan lagi, nggak usah dijawab sekarang, barangkali bisa di confirm minggu depan waktu meeting depan. Saya tadi berpikir lagi pertanyaan Mas Denny ini. Kalau seandainya pertengahan puasa gitu, terus tiba-tiba ada yang batal, padahal apalagi kalau misalkan ada orang yang sudah datang dari jauh ya, karena senang dengan suasana Istiqlal dan sudah seminggu dua minggu itu ada iftar berturut-turut, itu mengharapkan iftar gitu, kemudian tiba-tiba kita bilang tidak ada iftar. Rasanya gimana gitu. Jadi tolong dipikirkan, kalaupun misalkan tidak ada iftar, apakah nanti bisa digantikan dengan sesuatu yang lebih ringan atau gimana untuk mengganjil. Mohon dipikirkan lah. Kalau untuk weekend Pak Eka, insya Allah kayaknya itu sigap lah ibu-ibu Indonesia. Yang kita khawatirin untuk weekday karena kita buka untuk non-Indonesian jemaah. Jadi begitu nanti mereka udah confirm ke Vidya, ternyata di hari hanya mereka bilang nggak bisa atau nggak show up, dia nggak ngasih tahu juga, terus atau juga nggak show up gitu loh, nggak ngasih tahu di hari sebelumnya. Nah, itu paling nggak menurut saya itu yang contingency plan. Tiba-tiba 1 jam sebelum buka nggak muncul dia. Kemarin pun dia nggak ngasih tahu gitu. Apakah kita tetap adain apa tidak? Kalau yang mendadak begitu berapa jam sebelumnya, kita sudah nggak bisa ngapa-ngapain kan ya. Itu dia. Tapi kalau yang 1 hari yang seperti tadi usulan dari Vidya, itu kayaknya itu harus beli yang siap jadi. Apakah chicken fillet, halal day. Mudah-mudahan kalau mereka komit untuk hari weekday, mudah-mudahan mereka penuhi. Tapi kalau yang weekend, insya Allah nggak terjadi karena kalau weekend itu bisa ramai kalau terjadi. Kenapa? Boxnya 200 plus dibanding 60 di weekday. Kalau gitu Mbak Vidya, untuk memperkecil kemungkinan tiba-tiba batal, barangkali diingatkan terus aja mereka ya yang punya. Ya betul, 2 hari atau sehari sebelum diingatin, ditelepon lagi gitu, make sure Vidya. Nanti kita akan kasih reminder buat siapa yang ngecas setelah mereka konfirmasi. Nanti rencana 2 hari sebelum giliran seseorang, nanti kita lebih bagus kalau ini Mbak ya, bukan cuma teks tapi di telepon, jadi bisa bicara langsung kalau bisa. Insya Allah ya, siap Kak. Atau alternatifnya kita mitigasi ini resiko ini pakai 1 hari mungkin 2 orang yang ngisi, satu batal paling enggak ada setengahnya. Ya itu kan kalau itu kan maksudnya kan ini kan masih tentatif ya, kan kita nggak tahu berapa banyak yang nyumbang, makanya nanti kalau udah masuk semua mereka mau ngisi di hari apa, ternyata misal dalam 1 hari ada 2 atau 3 orang yang ngisi, nanti kita atur mana yang cuma ada 1 atau apa, kalau memang ada yang ngisi gitu. Kalaupun nanti ternyata dalam 1 hari itu misalnya cuma ada 1 yang ngisi, terus misalnya di hari Senin misalnya cuma 1, di hari Selasa atau Rabu ada 3, nanti kita bisa isi yang mana yang kosong. Gitu ya. Iya. Iyalah Mbak, diaturlah Mbak Vidya sama Pak Bambang, Iya, di insyaallah. site lah, diatur di rumah lah. Oke. TikTok. Pak Raksi yang perlu atau tidak di kebersihan dikeluarin aja, dihilangin atau nggak usah? Udah ya. Okay. Udah, ini confirm gini aja, nggak perlu dibahas. TikTok Pak Denny oke ya? Confirm ya. Ya oke. Saya tinggal minta izin dari Board of Director untuk hadiahnya aja. Itu nanti Daniel Williams, salah satu mualaf kita yang mau jadi juri, dia mau bantu untuk itu.
Oke. Lomba. Nah, untuk lomba, ini kan belum ada sama sekali nih. Rencananya akan tetap diadakan nggak tahun ini? Kalau beberapa tahun yang lalu kan ada kayak lomba gambar, lomba azan, lomba anak-anak sih itu lebih banyaknya ya. Nah, yang tahun ini apakah udah cukup TikTok aja atau masih perlu tambahan lomba lagi? Kalau ada yang mau menyelenggarakan sih jurinya gampang ada, karena biasanya kan kalau lomba-lomba gitu, lomba baca Quran, lomba adzan kan dimasukkan rekamannya. Jadi jurinya ya Syekh Saleh, Syekh Hosam itulah berdua. Oh, Pak Raksi, saya ingat ini kayaknya Ibu Dian juga pernah ngomong di programnya dia, apa tuh, yang school, ada lomba. Apakah Ramadan. Iya, apakah ini sebenarnya kita Iya, lebih banyak ke arah situ Iya. sih targetnya ke anak-anak sama. Iya, karena mereka itu memang school itu buat anak-anak. Jadi yang ada Ramadan school itu loh. Iya ya, dari mereka kan. Iya. Tapi kalau gitu ini dimasukkan di sini aja. Nanti kita tanya lagi dengan Mbak Dian, Mbak Ami. Iya. Ada lomba khusus itu ya. Bagi mereka yang ikut IQS Ramadan itu. Pertimbangan yang lain juga perlu dipikirkan, ada yang mau running nggak, karena selama Ramadan itu juga IMSA membuat acara yang sama, jadi mungkin kalau nggak banyak yang ikut ya mungkin kita batalkan aja mungkin. Ya mungkin dipindahin aja kali Pak Raksi, jadi yang 15 tuh lomba, nanti kita tanyain ke Ramadan School, apakah lombanya itu masukin ke sana. Tim Ramadan ini ya. Bu Almi sama Dian nggak ada ya lagi. Nggak ada. Nggak gabung. Oke. Oke, kalau mereka ada ya udah itu di situ aja. Tapi kalau nggak ada ya kemungkinan nggak ada yang bisa merunning. Jadi ya. Kita tinggal timekeeper, kita tinggal 10 menit lagi. Jadi masih ada berapa tapogram atau workshop yang dokumentasi silakan. Udah yang publikasi Pak Denny ya, Mbak Dian. Kalau ada yang saya ngalah aja ke kan saya sering datang ya. Di acara ini. Saya ngalah aja, saya kasihkan ke mungkin yang baru datang pertama kali Pak Dudi untuk ya untuk HSI. Dudi bagian HSI. SSI dan Pak Raksi. parkir itu. Ya, nomor 20 ya. 20. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, saya sih tentang security kita ikut seperti tahun lalu. Tahun lalu kan kita pakai 2 orang security guards. Jadi 2 orang security guard itu rate-nya $20 per orang per hour. Jadi kalau untuk dari jam 5 sampai jam 10 malam ya rencananya ya kalau untuk ini ya, karena kan maghribnya berapa? Benar. Dudi, itu setiap hari atau hanya during the weekend? Setiap hari. Jam 5. Mungkin yang setiap weekdays 1 orang aja ya. Sementara yang weekend kita perlu 2 orang. Enggak. Jangan, karena dulu inget nggak, kalau dulu ya nggak tahu sekarang ya. Dulu kan weekdays pun ada aja orang-orang yang aneh kan masuk masjid. Kalau dulu ya, nggak tahu sekarang ya. Ya, kita dulu waktu tahun 2019 30 hari ada security. Iya, ada aja yang nanti ya lebih baik itu berdiri di pagar minta uang ya kan, ada aja itu. Iya, betul. Oke. Mulainya jam 6 Mas Dodi, jam 5 masih belum ada orang tuh. Jam 6. Oh.
Oke, Dulu jadi itu Namanya di tugasnya untuk cek ini kan, temperature, terus punya Bukan ini dulu kan. waktu bukan. pandemik Pak Denny. Ini tahun 2019. Iya, Oh, oke. 2019. termasuk Pak Di- termasuk ngatur parkir. Jadi nanti aku akan minta ke Pak Howard bahwa yang 2 orang itu harus atur parkiran juga. Iya betul. Main Jadi job mereka jadi mereka bukan hanya duduk di situ gitu, enggak. Terutama parkir yang di bagian rumput itu loh, karena orang jarang yang mau ke Iya. sana kan. Ini bagian Iya, selatan. iya. Ini masuk bagian barat. Ya, Iya. Depan belum barat. terbiasa, jadi perlu sosialisasi itu yang rumput gitu ya. Iya, dan nanti mereka juga aku akan minta kalau sudah penuh ya nggak boleh masuk lagi, kecuali kalau mereka atur parkirnya. Parkir Supaya tambahan bisa gimana, Bro? Yang di parkir tambahan itu kan NG, di NG sama di depan di Rombeng. NG nggak, Gimana di NG NG? nggak mungkin. NG mau dia? Nggak mau lah. Ya jelas lah. Enggak. Kalau Nggak dulu di kan Rombeng, yang di di Rombeng. depan Rombeng ya kan. Tapi itu kan dulu itu kan karena kondisi parkir kita kan parah banget ya. Gitu. Jadi Mereka masih mau nggak? Kira-kira ya. yang ini yang Pak Bambang, bagaimana dengan rencana ini Pak Bambang yang pakai lampu di belakang? Masih udah bisa jadi. Itu udah nggak jadi. jadi? Udah. Udah Pak jadi. Eka itu udah komplit Pak Eka kalau lihat. Oh udah di komplit, Tiga, oh ada maaf. 3 itu. Nggak pernah ke masjid. Udah dicoba kalau malam terang. Udah Udah kayak Wah, lapangan keren banget. football itu. udah bisa buat main football. Mantap. Jadi Berarti stadion sudah- sendiri berarti tuh Pak. mestinya cukup dong ya. Kalau Makanya saya kerjanya bilang kan, rapi. makanya saya bilang dulu kan Rombeng itu perlukan karena kita waktu itu kan tahu sendiri keadaan parkir kita ya kan. Jadi mudah-mudahan sih sekarang kalau ditambah di belakang, tambah depan, harusnya sih cukup ya. Cuman Ini yang ya, masalah kan kalau pas hujan. Betul. Ini Belakang itu sekedar kan akan informasi susah. ya. Tadi saya coba ada jalan mobil ke belakang itu ada bagian yang becek dan mobil saya stuck. Sampai minta tolong. Sedan ya, kalau sedan stuck itu. Sampai minta tolong Pak Parman untuk narik mobil. Jadi ada bagian yang kayak seperti ada aliran air gitu loh. Becek itu. Itu Nggak yang ke bisa. itu yang ke arah pond itu. Iya. Itu memang itu bekas galian dan timbunnya nggak ini, dan waktu kita camping tuh juga udah saya kasih tanda tuh jangan lewat situ. Kak Denny ngapain sampai situ gitu loh. Enggak, pengen tahu aja apa beceknya Jadi kayak ini apa. test drive. Test drive-nya berarti- harusnya pakai Land Cruiser. Nah itu berarti- gimana itu? atau- Kalau ya. malam kan pasti nggak kelihatan. Atau- Orang pasti banyak stuck di situ. Di kita terangin sedikit Pak, itu ditambahin gravel gitu mungkin untuk goro. Tapi itu depan. di luar pagar yang disediakan sama Pak Bambang ya? Di luar kita udah bikin garis-garis Oh, kemarin itu berarti 26 jangan 26 kalau gitu. slot. Iya, jadi nanti saya kasih tahu ke security guard-nya nggak boleh lebih dari situ. Itu kayaknya yang dibikin kotak blok yang kedua sama Pak Bambang di bawah. Itu sampai kena yang di situ. Oh, Enggak, gitu ya. Sampai di situ iya yang becek itu. Jadi orang udah pasti stuck di situ. Kalau parkir yang tambahan yang blok yang kedua itu kan belum dibikin kan yang kedua. Belum, kan opsional masih di situ, yang kemarin di peta yang saya bikinkan itu, dan nah itu kan opsional tuh masih becek memang. Perlu Makanya kita dikasih kerjakan tanda 2 row berarti. di depan aja. Iya, berarti Kayaknya kurang. berarti hanya situ aja. Yang di Oke, belakangnya jangan. Oke, jadi input Pak Denny kita masukin jadi concern kita. Insya Allah Sabtu kita masih goro ya. Jadi Iya. sebelum Sabtu paling enggak juga bisa lewat WhatsApp grup. Kira-kira solusinya kayak apa, karena juga nanti nggak akan selesai dibicarain di sini. Tapi itu merupakan harus di follow up lah yang tadi. Ya. Oke, Pak Dudi ada lagi Pak Dudi. Jadi udah clear 2 security guard setiap hari during Ramadan. Jam Ya, 6 sampai berarti 10 itu PM. kan $100 ya. $100 per hari. Berarti kan dananya sekitar 3.000. Oke. Oke. Ya, itu tolong $100 disiapkan per hari. aja. Oke, penerangan
Lanjut ya, tinggal 5 menit lagi. Penerangan, alhamdulillah Pak Bambang close, udah bisa jadi apa? Stadion ya, NFL ya, penerangnya. Ya. Terus Pak Beben juga kemarin sempat diskusi mengenai, oke ini action nomor 19 Pak Praksi. Ya. Saya loncat ke atas dulu, Pak Beben masih di sini. ya, Perlengkapan dan layout. persediaan Idul Fitri. Jadi take away dari diskusi dengan Pak Beben, biasanya seminggu sebelum Idul Fitri, kita membicarakan ini untuk finalize layout segala-segala. Tapi kalau Pak Beben mau update sedikit, silakan. Ya, terima kasih Pak Riki. Jadi ini juga apa namanya, saya tuh mengantisipasi kalau Lebaran itu diperkirakan Mei 2, Mei 3 ya, kalau nggak salah. Ini kalau lihat dari kalender Pak, ini kan 30 Ramadan itu 1 Mei kalau kita mulainya 2 April. Nah, itu hari Minggu jatuhnya. Tapi kita kan pengalaman jarang yang sampai 30 hari Ramadan ya, biasanya 29. Nah, ini yang ini bisa ya kalau nggak Minggu, Senin gitu. Iya. Nah, Atau- makanya jadi nggak kalau tahu deh. misalnya Lebarannya Senin, itu hari terakhirnya kita persiapan itu Mei tanggal 1. Cuman kalau Lebarannya hari Minggu, kita masih punya hari Sabtu tanggal 30. Nah, sebetulnya sih persiapannya tuh ya hampir semua banyak dilaksanakan hari-hari ini sih. Kayak kemarin kesediaan kursi, meja diperlukan, semuanya sebetulnya sudah di luar. Terus yang kedua juga kemarin infrastruktur apa namanya jalan sama apa parkir kemarin sama Pak Bambang, Kang Dede sama Pak Dudi yang lainnya juga berjalan terus, insya Allah diteruskan Sabtu ini juga. Nah terakhir itu kemungkinan besar itu ya tenda meja apa tenda pemasangan kursi meja sama tenda. Kalau untuk tenda kelihatannya tidak ada yang berubah sih berdasarkan apa namanya yang kita punya itu maksimal 6 atau kita lihat kalau misalnya 7 bisa didirikan kalau besi-besinya masih lengkap. Cuman kita coba dulu dengan 6 posisinya sama seperti yang tahun-tahun sebelumnya. Mungkin saya lupa 2 yang besar 4 yang kecil atau 3 besar 3 kecil saya lupa ininya. Cuman kalau misalnya yang kelebihannya biasanya tuh dulu tuh juga Kang Dede bikin apa namanya tarik apa namanya terpal yang biru itu biasanya kalau masih ada sisa ke belakang diperlukan sih terpalnya tetap dipasang ke belakang ya Kang Dede biasanya tambahan ya. Loh, tambahan kalau misalnya jadi nggak ada overflow ya nggak ada. Kalau misalnya ada jemaah yang ini apa kelebihan gitu. Biasanya seperti itu. Terus juga kita punya tenda kecil untuk sama seperti tahun-tahun sebelumnya tenda kecil untuk apa namanya khotibnya juga sama seperti biasa juga kita sound system biasanya Kang Iwan, Pak Heri sama itu biasanya langsung masang Pak Selamat juga untuk taruh kameranya. Jadi biasanya seminggu sebelumnya kita finalize lagi. Terus hari terakhir kerja baktinya itu berarti se-early-nya itu mungkin April 30 hari Sabtu itulah. Kalau misalnya mundur 1 hari lebarannya jadi hari Senin, berarti kita punya Sabtu dan Minggu. April 30 sama Mei tanggal 1. Sip. Jadi kelihatannya kita punya cukup waktu. Cuman lumayan juga Sabtu ini banyak juga item-item tambahannya untuk kerja bakti. Ada juga tadi message dari Pak Bambang untuk apa namanya yang sisa yang tadi yang belum digaris-garisin itu kita lanjutkan juga. Kemudian kita mau taruh round up juga untuk apa namanya untuk daerah yang di markingnya. Terus juga Mas Denny juga tadi titip mau install apa namanya tow sign itu yang di lapangan parkir. Kalau misalnya sign-nya sudah ada bisa dipasang Sabtu ini juga. Kalau pengerasan itu apakah mungkin juga? Pengerasan yang mana yang daerah yang tadi dibilang becek itu? Wah, nggak tahu nih gimana. Perlu gravel ya itu ya. Kita nggak punya. Kalau perlu gravel ya nanti kita bicarakan hari Sabtu aja lah kalau gitu kita ketemu hari Sabtu. Sabtu ya double atau enggak double atau masih punya waktu atau enggak gitu aja. Kalau artinya kalau enggak double ya berarti kita perlu kasih tanda kalau becek. Iya, kalau enggak kita bikin itu aja bikin
line kuning aja mengelilingi. Pak Raksi, kita udah lebih dari 3 menit dari time kontrak. Bagaimana, mau kita tambah berapa menit lagi? Kita lihat aja Pak, ada yang masih Ada tuh yang publikasi dokumen, saya tahu ini follow up dari fundraising sebenarnya juga, fundraising. Itu kita perlu nggak nunggu apa-apa lah, Pak. proposal website. Tambah 10 menit lagi nggak apa-apa. Gimana Atau ada yang yang lain? keberatan? Oke. Ada yang keberatan nggak? Kalau saya sih oke-oke aja. Pak Eka, Pak Denny, Mbak Ivi, oke 10 menit lagi. Iya, nggak apa-apa. Oke. Jadi ada 2 yang kuning di atas, Pak Raksi. Jadi dokumentasi dan publikasi ini berkaitan dengan fundraising sebenarnya. Jadi ini kemarin juga ada offline meeting ya tentang publikasi itu, kalau nggak salah 2 minggu sebelum Ramadan ya, diharapkan website di launch sama proposal sama flyer. Silakan Mbak Ivi dan Pak Denny. Saya dulu ya Mbak Ivi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh. Untuk publikasi, kita sudah mulai dengan pengumuman dari Ketua Panitia kemarin, videonya. Kemudian rencana berikutnya ya kita membuat video komentar dari anak-anak IKS, mungkin 6 atau sampai 8 orang. Jadi kita bikin 2 atau 3 video yang intinya itu mau membuat demam Ramadan gitu. Kan tag-nya itu nantinya rindu Ramadan Istiqlal. Jadi itu diulang-ulang terus akan membuat jemaah semakin semangat menghadapi Ramadan. Terus juga nanti tanggal 20 ini ada interview Voice of America untuk 2 anggota Board of Director kita. Pertanyaannya juga sudah dikirim dari dari mereka, sudah saya forward. Dan mereka juga minta interview untuk 2 orang lagi, jadi 1 jamaah Masjid Istiqlal. Saya nggak tahu orangnya yang mana. Mungkin kalau teman-teman ada rekomendasi silakan. Yang jelas bukan pengurus masjid, dan 1 lagi dari bukan jamaah Istiqlal, jadi mungkin dari kelompok gereja gitu. Saya mikir mungkin Kristen kali ya bisa mewakili itu. Terus rencananya proposal akan saya mulai, saya coba lead, ya mudah-mudahan bisa dibantu sama teman-teman yang lain, Mbak Ivi, Mas Eka. Kita usahakan selesai sesuai targetnya 2 minggu sebelum Ramadan ya, berarti kapan itu? Ya selesai sebelum tanggal 26 lah mudah-mudahan. Jadi bisa kita kirim ke teman-teman kita di sana, dan kita perlu juga meeting dengan teman-teman di sana, pengen tahu statusnya khususnya untuk yang di Middle East, apakah mereka udah dari terakhir meeting kemarin udah ada follow up-nya, misalnya buka escrow account kah, atau mungkin ada peraturan seperti di negara-negara saya di sana yang harus pakai jalur khusus atau gimana. Nah itu kita perlu meeting lagi. Saya propose untuk tanggal 18 gimana ya Mbak Ivi? Kita meeting lagi. Tanggal 19. Tanggal 19 hari Sabtu. Jam 7 hari pagi. Sabtu bukan udah penuh ya? Kita kerja banyak di masjid. Pak Denny. Jam 7 pagi. Jam 7 pagi. 7 pagi. Oke. Ini alangkah mungkin lebih baiknya berdasarkan action dari kemarin, kita bilang ada yang perlu kita tanyain mengenai hukum negara setempat dari 3 negara di Middle East. Plus juga kita bahwasanya kita menjanjikan menyiapkan proposal sama website sama flyer. Apakah nggak sebaiknya pas saat itu udah jadi kita ajak mereka meeting lagi? Ya. Makanya saya mulai sekarang, ya mudah-mudahan nanti tanggal 19 itu udah selesai proposalnya mudah-mudahan. Tapi websitenya udah jadi. Website udah jadi ya? Websitenya udah jadi. Jadi kalau mau tinggal launching dong berarti. Iya, kalau mau dicoba aja di sini. Coba diketik aja. Mas Raksi. Saya mau launchingnya deket-deket pas yang minggu depan, yang minggu pas community breakfast itu. Web browser yang baru. Apa namanya? Istiqlalhouston.org.
Ini yang baru ini. Berarti buatannya Mbak Mbak Ivi Dian. sama Pak Denny tinggal flyer sama proposal ya dari 3 yang Iya. kita janjiin ke mereka. Ini ya. Iya. Coba. Wih. Terus satu lagi Pak Raksi dan Pak Riki yang fundraising brosur itu lagi saya kerjain, tinggal minta Pak Eka review sesuatu. Pak Eka-nya kan baru Oke. sehat nih, baru mau saya kejar-kejar ya. Mantap. Donasi coba, donasi. Jadi ini sedikit cerita background buat teman-teman yang lain nggak tahu apa ini gitu ya. Ini yang jelas bukan mau nyaingin Istiqlal App yang kita punya, artinya kita hanya membuat alternatif website Istiqlal yang lebih representatif, karena kalau Anda punya waktu bisa coba masuk ke Masjid Maryam atau Masjid Asabirin, mereka model websitenya itu kurang lebih seperti ini gitu. Jadi nggak seperti model yang kita punya sekarang yang Istiqlal App itu yang setiap kali ada berita baru turun ke bawah. Jadi seperti kayak newsfeed. Kalau ini lebih representatif gitu untuk tujuan fundraising lebih bagus. Ini mungkin perlu dikasih keterangan sedikit kali ya. Ya, pokoknya nanti bisa dikasih masjidnya, feedback, nanti gampang. Ini ada acara apa? Kita tunggu Mbak Ivi dan tim me-launch website, kita bisa kasih feedback. Oke, ini kira-kira bisa dilihat ya. Mudah sekali ininya. istiqlalhouston.org. Yep. Oke, lanjut ya. Lanjut Pak Denny. Saya kira sudah, kecuali mau ditambahin dari Mbak Ivi. Enggak, kayaknya kita udah yang masih outstanding yang dari saya itu satu yang tadi fundraising brosur. Nah itu yang mau kita keluarin seminggu sebelum hari Ramadan. Itu kita kasih ke letter ya, fundraising mail letter. Nah itu akan kita issue seminggu sebelum hari Ramadan. Jadinya kita akan mailing ya. Donatur list sudah siap, tinggal saya minta approval sesuatu ke Pak Eka mengenai brosur yang mau saya kirim, karena ada letter yang mesti dibuat dan juga itu urusan kan nanti yang sign up-nya kan presiden. Terus saya masih utang memorandum untuk menunjuk orang-orang yang akan kita tunjuk untuk international global fundraiser. Nah, jadi saya texting ke Pak Riki, saya minta nama lengkap Pak Kang Maman. Nah, itu yang masih outstanding. Terus seperti Pak Denny bilang, ya ini kebetulan minggu ini saya baru ada sedikit break, jadinya saya baru mulai buat yang jelaskan presentasi. Kalau setiap ada virtual program kan kita ada fundraising page kan ya. Nah itu saya harus buat 2 page, fundraising slide, itu yang saya akan kerjakan gitu bersamaan dengan short form sama long form fundraising yang akan kita fundraising kayak proposal untuk donatur di luar Amerika Serikat ya. Iya, Mbak Ivi. Jadi sebenarnya juga bukan lewat wakil kita di 3 negara Middle East dan 1 Indonesia, tapi juga masing-masing kita sebenarnya dengan ada website, proposal, dan flyer, kita juga bisa reach ke network kita. Gitu loh. Betul, iya. Nah, makanya nanti kan nih website-nya baru jadi hari ini di deploy-nya kalau nggak salah ya. Hari ini baru Dian kasih tahu, hey, baru kelar. Jadi kita mau make sure di-tune lagi. Yang penting kan ini nih masalahnya kan kita baru ngetes website kita untuk apakah interaktifnya jalan gitu kan, karena selama ini kita belum deploy ke production. Jadi makanya saya tuh masih punya waktu sampai dengan community breakfast itu. Karena launchingnya itu benar-benar di saat community breakfast. Oh, launchingnya mau pas community breakfast. Ya, karena kan saya mesti make sure interface-nya pada jalan semua gitu. Oh iya betul. Karena itu nggak bisa dites di testing environment, harus di production gitu, di deploy baru bisa saya tes gitu. Ya insya Allah minggu ini saya kan ada sedikit waktu dari kantor, jadinya saya ntar kerjain.
Tapi yang besarnya tuh website udah jadi itu. Ini apa yang kemarin itu kan ada Activate Launch Good, ini jadi nggak? Oh iya, itu Almi nggak ada ya, saya belum ngomong sama Almi itu. Ya. Terus Ya, itu kemudian Almi dia sih masih kalau nggak salah udah sibuk. minta datanya ke saya. Iya. Cuman saya nggak tahu ya udah aktif apa belum ya. Tolong dibuatin action item deh. Jadi itu yang belum saya pegang tuh, Activate Launch Good. Karena Almi udah minta sama saya sih data-datanya. Slide dan Activate Launch Good itu di Almi. Ntar saya ingetin. Tambahan juga dari saya, beberapa teman-teman di Houston itu ada yang sudah mulai kirim donasi untuk new masjid kita. Jadi IDR fundraising itu sudah mulai sebenarnya. Dan tahap pertama itu kemarin Pak Denis kirim $1.000 ke account kita. Alhamdulillah. Nah, mudah-mudahan aja nanti begitu semua tool kita selesai bisa makin lancar ya. Karena kemarin waktu kita jalan di tengah-tengah Ramadan, mungkin hanya 7 sampai 8 hari ya. Ya, cuma sekitar 8 hari kita dapat 300 ya, 8 hari. 20.000 ya, totalnya yang kita dapat. Kemudian ini Pak Denny, sorry. Malam fundraising itu jadinya kapan belum Oh tahu iya, ya? itu mungkin Mas Eka yang bisa jawab. 27 Ramadan. 27 Ramadan ya. Dan ini bukan dinner ya. Bukan fundraising dinner, nggak ada dinner. Cuman jadi iftar seperti biasa. Nanti iftar biasa kan, tapi harus ada iftar kan Pak ya, benar nggak? Oh iya, iftar insya Allah ada iftar. Kalau itu 27 Ramadan itu hari apa ya? Saya belum lihat lagi. Itu kita lihat. Kalau 7 Ramadan itu, weekday. Kalau mulainya tanggal 2 itu weekday, hari ya, Kamis. Iya, apa. Itu kalau 27 Ramadan dan itu khatam Quran pasti akan ramai insya Allah. Berarti harus ada iftar ya? Jadi harus ada iftar, kalaupun kosong insya Allah nanti biar MC yang sponsor. Mudah-mudahan nggak kosong. Dan insya Allah akan ada switch setelah selesai tarawih. Nanti switchnya banyak yang akan nanti kita koordinir, banyak yang akan menyumbang. Oke. Jadi di note aja khususnya untuk Bu Vidya ini biar concern 27 walaupun jatuhnya weekday tapi kayaknya kita perlu ada kayak semacam perlu wajib kayak weekend gitu loh. Perlu lebih banyak dari biasanya. Malam fundraising lah ya, ini tanggal 27 ya. Biasanya tuh kita dulu sebelum COVID itu 600 orang hari itu. Sebelum COVID. Jatuhnya weekend atau enggak hari itu? Weekday juga sama. Mereka nggak peduli karena kan mereka ini nggak peduli kalau khatamul Quran. 250 kira-kira. Oh lebih. Itu biasa. Iya, itu at least 300 lah karena baru buka lagi kan kita nggak tahu. Nanti kita lihat lah ininya. Apa setiap malam kita pantau berapa ininya. Ditembus paraksi note-nya ke Ibu Vidya biar nanti jadi kalian untuk reminder. Karena dia jatuhnya di weekday itu. Vidya dengar. Ya, malam. Oke, lebih 15 menit sekali lagi ada tapi kita pasti ngadain meeting dengan wakil kita di Middle East. Mungkin kita bisa update lagi nanti ini Mbak Ivy sama Pak Denny. Iya. Karena masalah keterlibatan waktu kita cukupin aja ngebahas tentang dokumentasi dan fundraising. Tapi ada 2 item lagi nih yang sama sekali belum disentuh. Eat breakfast, jadi masih kosong itu. Kita malah belum taruh siapa yang responsible. Sama terakhir itu yang apa sih namanya Pak Raksi yang terakhir? Food drive. Oh ini food drive. Ya, jadi ada eat breakfast sama food drive. Jangan kita diskusiin sekarang. Kita tunda ke minggu depan karena kita masih ada 2 kali meeting lagi. Pak Raksi bagaimana? Iya, ya sekedar info aja. Waktu itu kan kita ngobrol-ngobrol, Mbak Vidya masih info biasanya sekitar harga sekitar segini didiskusi sebelum Ramadan ya. Cuman detailnya mungkin nanti kita bicarakan minggu depan ya. Ya, dua itu nanti kita usahain untuk nge-touch topik itu Pak Raksi gimana? Senin depan. Jadi yang
eat breakfast sama food drive itu. Eat breakfast ya. Iya. Iya, eat breakfast. Itu tahun lalu sebelum pandemik, eat breakfast itu koordinatornya sama dengan yang iftar nggak, Mbak Vidya sama Ceng Ome? Untuk eat breakfast. Iya, panitia Ramadan buat yang ini makan biasanya juga termasuk panitia yang eat breakfast-nya Mas Riki. Oke. Berarti 2 item nih yang belum kita bahas sama sekali, food drive, physical care, dan eat breakfast ya. Yang lainnya saya rasa udah. Gimana? Ada lagi yang mau Ada lagi, Pak Presiden? Nggak cukup sebenarnya. Oke, kalau nggak ada lagi ya, kita tetap meeting, tetap continue. Masih ada 2 kali lagi, dan juga bahkan di antara regular meeting ada offline meeting, ada sub-program meeting, itu masih tetap berjalan. Insya Allah sampai jumpa Senin depan. Saya mau tanya nih, Senin depan jam 8.30 masih oke nggak buat semua, atau dimajuin atau dimundurin? 8.30 sih oke buat saya. Oke, yang Saya lain? buat nanti lagi Pak. 8.30 ya? Kenapa? Oke. Baiklah. Kita setengah jam. Silakan. Oke. Kalau dimundurin setengah jam bisa nggak? Jam 9. Ya tergantung, kalau semuanya bisa oke, kalau enggak ya nggak apa-apa. Ya, karena Isya Yang ibu-ibu itu... kasihan. Terlalu malam ya ibu-ibu, Ya, Mas. Ya, oke. 8.30 aja deh kayaknya. Tetap ya. Oke. Baiklah, Pak Raksi. Kita tutup aja ya meetingnya. Ya, terima kasih. Terima kasih rekan-rekan, bapak-bapak, ibu-ibu semua. Insya Allah semua menjadi amal kebaikan buat bapak-bapak, ibu-ibu. Insya Allah kita ketemu lagi Senin depan malam. Nanti undangan Zoom akan menyusul. Sebelum kita meninggalkan ruangan ini, marilah kita berdoa dengan membaca surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, karena berdua ya. Oke, terima kasih Bapak-Bapak, Ibu-Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh.